Baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Senang berjumpa Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi yang indah ini. Tuhan yang setia memelihara kita. Dan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan baik. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun situasi yang kita alami saat ini. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 9. Ayat 35 sampai dengan 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuai, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuai itu. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita fokuskan perenungan kita di ayat yang ke-36. Ayat 35, Yesus berkeliling seluruh kota dan desa. Dan melalui itu Yesus menjumpai begitu banyak orang bermasalah. Masalahnya ada dua. Yang pertama masalah fisik. Ada sakit. Lalu kemudian ada kelemahan. Kelemahan juga itu bisa masalah psikis, masalah jiwa. Lalu juga Yesus mengajarkan mereka mengajar dan memberitakan Injil supaya mereka bisa dimenangkan. Melihat hal itu, hati Yesus berbelas kasihan. Saudara-saudara, hati Tuhan kita adalah hati yang penuh belas kasihan. Kalau kita merasa punya masalah hari ini, hati Yesus berbelas kasihan. Dan dia ingin memulihkan keadaan kita. Nah, di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, seperti domba yang tidak bergembala, ada dua hal yang terjadi bagi orang yang tidak memiliki gembala. Atau di sini bagi domba yang tak bergembala. Domba yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum percaya. Tapi bisa saja orang-orang yang sudah percaya, sudah Kristen, tapi ternyata belum punya gembala. Apakah itu gembala di gereja atau merasa Kristen tapi belum punya gembala di sorga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang saya maksudkan sini adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita adalah domba-domba Tuhan, dimiliki oleh Tuhan dengan cara Dia membeli kita dengan darahnya. Kita adalah domba-domba Tuhan, dibeli dengan cara Ia menukarkan kematiannya dengan kematian kita supaya kita beroleh kehidupan. Dan kata Yesus, bagi mereka yang tidak punya gembala, mereka akan mengalami kelelahan dan terlantar. Kita akan menggumuli dua kata ini, lelah dan terlantar. Yang pertama, bagi mereka yang tidak punya gembala, mereka akan mengalami terlantar. Lelah. Yang pertama lelah. Apa itu
lelah? Lelah itu adalah berhubungan dengan jiwa. Lelah itu orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mengalami kelelahan jiwa. Karena mereka sedang mencari Tuhan dan menyebabkan kelelahan. Mereka sudah melakukan upacara agama, tapi mereka tidak menemukan Tuhan. Karena mereka sibuk dengan upacara agama, mereka lelah. Ini digambarkan orang Yahudi yang beragama Yahudi begitu padat upacara agama. Setiap hari mereka berdoa, tapi Yesus berkata mereka lelah. Karena mereka tidak mencari Tuhan. Mereka yang melakukan upacara agama. Itu yang sedang terjadi dalam agama-agama dunia. Mereka melakukan upacara agama, syariat-syariat agama, begitu banyak menghafal ayat-ayat dan begitu banyak menghafal peraturan-peraturan agama, dan pikiran mereka lelah. Bukan cuma fisik yang lelah. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab King James Version menerjemahkan kata lelah itu adalah fainted. Jiwa yang tidak berdaya dalam keadaan pingsan. Orang yang pingsan itu tidak buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Dan kalau kita sudah lelah, sudah tidak bisa buat apa-apa ya. Kadang-kadang doanya cuma singkat. Ya Tuhan, terserah deh Tuhan mau buat apa. Sudah pingsan, tidak bisa buat apa-apa. Lelah. Lalu kemudian Alkitab terjemahan BBE, Basic Bible English, menerjemahkan kata lelah itu adalah sebagai trouble, kacau, susah hati. Orang yang sudah lelah itu, lelah bukan fisiknya. Kalau pikiran lelah itu akhirnya kita mengalami kesusahan. Terjadi trouble, kekacauan di dalam pikiran kita. Apa kalau kita tidak mengenal Allah dan kita berjuang dengan kegiatan-kegiatan agama, kita berjuang dengan banyak pergumulan kita, sehingga menyebabkan kelelahan, kekacauan pada bagian pikiran. Ada masalah, ada kesusahan pada pikiran kita, dan kalau sudah pikiran susah, begitu lelah, bahkan berdampak pada fisik kita juga mengalami kelelahan. Dan ini pada bagian logika. Lalu kemudian ERV, Easy Read Version, versi membaca Alkitab dengan atau memahami Alkitab dengan mudah, atau juga English Received Standard Version, menerjemahkan lelah itu adalah worry, khawatir. Orang yang khawatirkan di sini itu lelah. Orang yang khawatir pada bagian pikiran itu sangat mudah lelah. Karena otaknya dipaksa bekerja. Orang sudah tidur, dia masih memikirkan kekhawatiran yang akan terjadi di masa datang. Belum terjadi padahal. Sudah mengalami ketakutan, kekhawatiran. Dan ini diperas, otaknya diperas. Beberapa di antaranya susah tidur, kecuali saya. Teman-teman berkata, Bapak itu tidak bisa tidur karena stres. Oh enggak, saya tidak stres. Saya tidak stres. Itu karena karya ilmiah yang Bapak kerjakan tidak jadi-jadi. Disertasinya tidak jadi. Oh enggak, bukan karena itu saya stres. Ya memang karena kebiasaan yang berulang-ulang melanggar aturan tidur, sehingga kemudian saya insomnia. Tidurnya jam 4, jam 5. Ya. Beberapa orang tidak bisa tidur kalau belum puas dengan apa yang akan dipersiapkan besok. Ada orang tidak bisa tidur karena betul ada stres, tapi memang dia menguras pikiran sampai capek. Dan pernah nggak saudara capek pikirannya dan susah tidur, padahal badan juga begitu capek, nggak bisa tidur. Terjadi kekhawatiran.
Orang sudah menikmati tidur, tapi kita nggak bisa tidur. Kadang-kadang bukan badan kita yang lelah, tapi pikiran kita yang lelah, dan ini susah mendiamkan, ini susah. Saudara, kita bisa mendiamkan di hadirat Tuhan. Cobalah memuji, menyembah, nggak perlu suara besar, suara kecil. Kalau itu di kamar yang aman dan tidak mengganggu tetangga, silakan saudara mengeluarkan suara, memuji Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan menaikkan doa. Jangan dalam hati. Keluarkan, bicara kepada Tuhan seperti seorang teman berhadap-hadapan dengannya dan ungkapkan supaya kelelahanmu itu pergi. Kadang-kadang kita lelah di sini menanggung pikiran karena kita tidak bicara kepada orang lain. Kita menahan sendiri. Kita simpan di sini dan kita berpikir kita bisa. Dan akhirnya bisa meledak juga. Kelelahan, kemudian kita khawatir. Kalau nggak ada teman, silakan datang ke pastori. Kami siap mendengarkan. Ibu bisa mendengarkan dan ibu punya nasihat. Kadang-kadang saya mendengarkan dan saya tidak punya nasihat, cuma dengar saja. Tapi saya berharap ketika sudah dikeluarkan itu ada kelegaan, ada penghiburan, lebih ringan. Tapi lebih baik datanglah kepada Yesus, Gembala Agung kita. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28. Hafal itu atau kita buka sama-sama? Matius 11 ayat 28. Ya, silakan buka. Baik kalau saudara menghafal bagian ini, dan kalau terjadi kelelahan, keletihan, stres, coba munculkan ayat ini. Matius 11 ayat 28. Sudah menemukan? Matius 11 ayat 28. Sudah? Saudara bisa tandai di Alkitab saudara dan mengingat itu. 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu. Ada satu terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia menerjemahkan lelah ini adalah sebagai letih lesu. Dan memang kelelahan ini adalah letih lesu. Dan undangan Yesus sebagai Gembala Agung, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah semua yang berbeban berat. Karena beban berat itu di sini, saudara. Bukan di sini. Beban berat di sini. Kita sudah bekerja, rasanya berat. Tapi yang paling berat adalah kita memikirkan sendiri dalam pikiran kita. Dan undangan Tuhan Gembala Agung kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan lelah itu kebingungan. Dalam New English Translation menerjemahkan juga sama, kebingungan. Domba yang tidak bergembala bingung. Dan kalau terjadi kebingungan dalam pikiran kita, pasti kita lelah. Kita bingung mau buat apa. Dan waktu itulah kemudian kita tidak berdaya. Karena kita sudah kebingungan. Dan puncak dari kelelahan ini adalah dalam teks Alkitab bahasa Yunani dikatakan terlepas dan terbuang. Orang yang bingung, orang yang khawatir, orang yang lelah dan mengalami kekacauan, mereka terbuang di hadirat Tuhan. Jadi mereka yang mengebom gereja nggak usah dikutuk. Mereka sudah terkutuk sebenarnya. Sifat mereka sudah terkutuk. Perbuatan mereka terkutuk. Jadi mengapa mereka dikutuk? Mereka yang menganiaya orang-orang percaya nggak usah dikutuk. Mereka lelah mencari jawaban. Mereka lelah mencari Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan Tuhan. Pikiran mereka kacau dan mereka menerjemahkan ayat-ayat mereka sehingga muncul kekacauan. Dan orang-orang yang memaki, orang-orang menganiaya, nggak usah dikutuk dan dibalas dengan maki. Karena mereka sedang lelah. Mereka sedang kacau, pikiran mereka kacau. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan Gembala.
Orang yang kacau, orang yang lelah, orang yang bingung, orang yang khawatir. Kemudian mereka meninggalkan doa. Ya, mereka meninggalkan doa. Mereka percuma berdoa. Apa yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan, sembahyang yang saya lakukan, ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Itu bagi orang yang tidak bergembala. Tapi kita punya Yesus, gembala agung kita. Dia siap untuk menanggung semua kelelahan kita, kejenuhan kita, keletihan kita, kelesuan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita, ketakutan kita. Yesus sanggup untuk menanggung itu. Dan dia berkata, mari kepada aku. Penyebabnya mengapa kita stres dan kita letih, kita lelah oleh karena kita tidak datang kepada Yesus. Penyebabnya mengapa kita stres, depresi, oleh karena kita tidak datang kepada Yesus. Saudara-saudara, di masa ini begitu sulit, sangat terbatas. Tapi jangan menerima kebenaran ini sesuatu yang wajar saya stres. Jangan menerima, menjadikan kebenaran bahwa ini wajar kalau saya mengalami kekhawatiran sama dengan orang lain. Enggak sama. Kita punya gembala, kita beda dengan orang lain. Yesus maksudkan ini seperti domba yang tak bergembala. Kita punya gembala. Yesus adalah gembala kita. Jangan tanggung stres itu, saudara. Engkau bukan Tuhan atas hidupmu. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Dan kadang-kadang kita membuang Tuhan dari tempatnya dan menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Nampaknya kita lah yang paling berkuasa mengatur hidup kita. Kita paling berkuasa untuk menyediakan semua berkat. Padahal kata Yesus, engkau adalah domba-domba. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita di masa ini. Apa yang kita butuhkan di masa ini? Adakah saudara mengalami stres saat ini? Adakah saudara mengalami kelelahan saat ini? Tuhan kiranya memulihkan saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus, gembala agung kita, yang akan memulihkan kita, akan menggembalakan jiwa kita. Yang kedua, kata terlantar. Lelah dan terlantar. Domba, umat yang tidak punya gembala, itu akan terlantar. Di Israel waktu itu, orang-orang Israel punya imam-imam. Ada pemimpin-pemimpin, ada gembala. Tetapi gembala ini tidak memimpin umat. Justru menjejali mereka dengan setumpuk tugas-tugas dari hukum Taurat. Menekan mereka dengan upacara-upacara agama. Mereka sudah miskin, mereka sulit. Ya, dan mereka mengalami tekanan dari agama. Mereka sudah berdosa, stres, harus bawa korban lagi untuk penebusan dosa. Mereka stres, mereka bingung. Mungkin sama seperti ini. Sudah gak ada uang. Ya. Begitu banyak pengeluaran. Tapi itu bukan kebenaran. Kita harus stres. Kita harus lelah. Domba yang tidak bergembala akan menjadi sasaran yang empuk. Kata terlantar ini adalah artinya berserakan, berhamburan, tidak terurus. Domba atau umat yang terlantar, berserakan, terjadi karena mereka tidak punya pemilik. Kita punya pemilik. Kita ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi milik Yesus. Dan Yesus bertanggung jawab dengan hidup kita. Dia gembala kita. Dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Jangan sampai saudara mengalami stres. Berjuang mencari kesana kemari. Alkitab KJV, King James Version, menerjemahkan kata terlantar itu adalah scatter, berceceran, menyebar, berpencar, berhamburan, karena tidak ada yang memimpin. Umat tidak ada yang memimpin. Saya bayangkan kalau ada jemaat Siloam, itu pindah-pindah gereja tiap minggu. Gereja ini, besok lagi gereja yang lain, besok lagi gereja yang lain.
itu tidak punya pemimpin, sehingga semua makanan dikonsumsi. Itu tidak sehat. Gambarannya begini saudara. Saudara punya rumah sendiri, ada orang tua yang masak, ada istri yang masak, lalu kemudian suami lebih suka makan di warung. Yang pertama, itu tidak sehat. Tidak sehat hubungan keluarga. Yang kedua, tidak sehat makanannya. Yang ketiga, kemungkinan tidak sehat keuangan atau banyak uang. Dan jadi memang kita harus sekarang berhati-hati untuk menggunakan keuangan, supaya saudara bisa memanage keuangan sedemikian rupa di masa ini. Jangan begitu mudah membelanjakan. Waktu sulit ini masih panjang. Tapi bukan berarti kita khawatir. Teman pendeta pengusaha, dia punya usaha. Dia berkata begini, kalau dia ikut pelatihan diklat kemarin, saya setiap kali keluar rumah itu saya membawa botol refill. Jadi kalau saya beli minuman 3.000 per hari, coba kalikan saja. Saya bisa beli, tapi saya berusaha menghemat. Bahkan jajan pun hampir-hampir saya tidak jajan. Tapi beliau tidak boleh. Setiap kali kami diundang makan, ya dia yang pertama berdiri untuk traktir kami. Ya, dia hamba Tuhan yang baik. Tapi dia berusaha mengatur keuangan. Coba bayangkan kalau kita jajan terus setiap hari, juga jajan firman setiap hari. Domba yang berhamburan ke sana kemari makan tidak sehat. Itu sebabnya dibutuhkan gembala untuk menyediakan makanan. Dan saya bergumul supaya saudara bisa menikmati makanan firman yang dapat menyehatkan jiwa rohani saudara. Nah, BBE, Basic Bible English, menerjemahkan terlantar itu dengan kata wandering. Wandering itu adalah mengembara. Mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengapa mengembara? Karena nggak punya kandang. Mengapa mengembara? Karena tidak ada gembala yang bisa memimpin hidupnya. Mengapa mengembara? Karena memang tidak merasa ada yang memiliki dia. Mengapa kita ibadah di bersama-sama? Karena kita ada yang milik. Kita saling memiliki. Beberapa orang bersaksi dalam ibadah online, dalam satu hari mereka bisa ibadah online 9 kali. Hebat ya? Satu hari 9 kali. Iya, dengan gampang. 9 kali, 1 menit cari yang lain, 1 menit cari yang lain, bisa 9 kali. Mereka tidak ibadah, mereka menonton. Menonton live streaming, menonton ibadah online, tidak sedang ibadah. Sampai 9 kali. Tetap setia. Memang zamannya sekarang adalah searching, mengembara di internet. Tapi jangan suka mengembara. Karena mengembara tidak baik untuk kesehatan. Mengembara tidak baik untuk hubungan. Dan seorang pengembara tidak memiliki banyak teman. Akan terputus hubungannya. Jangan sampai jiwa kita juga mengembara sampai kita tidak bisa digembalakan. Jadi kata terlantar itu adalah orang yang selain tidak digembalakan, mereka tidak bisa digembalakan dan tidak mau digembalakan. Dan itu pasti mereka tidak sehat. Saya berharap zaman silam semua adalah orang-orang yang bersedia untuk digembalakan. Dan saya melihat hal itu. Jika domba berceceran menyebar, maka akan menjadi sasaran yang empuk oleh musuh. Sasaran yang empuk dimangsa oleh singa, oleh harimau, oleh serigala. Di dekat kita ada aliran ajaran sesat ya, 500 meter dari sini ada ajaran sesat. Di sebelah kiri kita ke sana. Dan mereka menyebar dari rumah ke rumah, cari orang-orang Kristen. Dan mereka bersikap baik, lebih ramah dari saya, lebih lembut ngomongnya dari saya. Tapi mereka menghancurkan iman kita dan menyesatkan kita. Saudara bisa tanya nanti, di mana itu gedungnya? Ya, belok ke kiri, nanti lihat gedungnya di sana. Ada, tulisannya besar, bisa dibaca. Hati-hati mengembara, sebab kalau tidak kita menjadi sasaran yang empuk. Domba itu harus ada dalam kawanan. Mengapa disebut kawanan domba? Karena mereka harus ada dalam kawanan. Ketika mereka dengan kawanan, mereka aman.
terlindungi, mereka saling melindungi. Domba tidak boleh keluar dari barisan kawanan. Ketika mereka keluar dari barisan kawanan, mereka menjadi sasaran yang empuk, diserang oleh iblis, oleh kuasa gelap, oleh ajaran sesat. Bahkan kita berjuang sendiri. Dan kita tidak cukup berjuang sendiri, saudara-saudara. Lukas pasal 15, anak hilang. Salah satunya adalah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapa, berikan aku yang menjadi harta milikku." Dan menurut Alkitab, dia umurnya masih muda. Adalah orang tua yang paling bodoh. Anaknya masih kecil, ya, lalu kemudian diberikan warisan. Itu orang tua paling bodoh. Tetapi Lukas 15 ini menggambarkan begini. Bapa yang baik itu tidak memaksa kehendaknya untuk mengikuti dia. Dan dia memberikan pilihan kepada kita. Bapa yang baik itu memberikan pilihan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak cukup mampu untuk berjuang sendiri. Bapa yang baik memberikan pilihan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak cukup kuat dalam hidup ini. Kita membutuhkan dia. Kita membutuhkan penggembalaannya. Jadi, jangan mau berhamburan. Saudara-saudara, domba keluar dari barisan akan lemah. Menjadi lemah. Jika jemaat Siloam coba-coba untuk keluar dari persekutuan, barisan persekutuan, mereka lemah. Kelihatannya mereka masih kuat. Tapi lama-kelamaan jiwanya jenuh, lelah, dan kemudian terlantar. Terlantar itu artinya mengembara. Menggembara tidak mau digembalakan, mengembara tidak mau menikmati makanan firman. Dan mereka terlantar. Jadi jemaat Siloam jangan coba-coba untuk keluar dari penggembalaan. Apalagi keluar dari grup Siloam. Jangan coba-coba bersembunyi dan kemudian tidak mau digembalakan. Saudara akan menjadi sasaran yang empuk dari kuasa gelap. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersedia untuk digembalakan. Itulah sebabnya saudara-saudara, gembala yang baik itu akan membawa tongkat. Gembala domba itu biasanya membawa tongkat. Salah satu tujuannya adalah untuk memukul domba. Jadi kalau gembala itu akan membawa tongkat, dia jalan di depan dan ada kabut sehingga domba tidak melihat gembalanya, maka gembala itu akan membunyikan tongkat. Semalam saya coba mencari tongkat, tapi tidak dapat tongkatnya. Ya, saya cuma dapat lidi. Ini bukan tongkat kan? Ya. Kalau dibunyikan di lantai, kurang kedengaran. Domba tidak bisa dengar. Jadi tongkatnya perlu besar. Dan ketika gembalanya terlalu jauh ke sana, maka gembala itu akan menghentakkan tongkatnya ke tanah supaya domba itu mendengar, oh di sana ada. Atau berteriak memanggil dombanya. Ini kurang cukup besar juga, tapi lumayan. Ya. Yang kedua adalah tongkat itu berfungsi untuk memukul. Tapi lumayan sakit juga ya kalau dipukul. Ya. Jadi gembala akan memukul domba kalau mereka mencoba keluar dari barisan. Kadang-kadang saudara disentil dengan firman yang keras. Kadang-kadang ditegur malah menghilang. Itu terlantar, tidak mau digembalakan. Ketika kita mencoba untuk menolak, marah dengan teguran, akan terhilang pasti. Oh, saya kan masih terdaftar. Tapi jiwa saudara terhilang dari hadapan Tuhan. Terjemahan yang lain itu dikatakan tidak berdaya. Domba yang tidak berdaya. Dan puncanya adalah ketika kita menjauh, puncanya adalah kita terlempar dan terbuang dari hadirat Tuhan.
domba yang terlantar, kemudian mereka berserakan, mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Mungkin mereka berdoa secara pribadi, tapi sudah tidak mengalami kekuatan doa. Karena mereka sudah keluar dari persekutuan kawanan kita, persekutuan orang percaya. Dan mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Mereka sudah tidak menikmati hadirat Tuhan, karena mereka kehilangan kekuatan. Jadi persekutuanlah yang membuat kita kuat. Dan bukan hanya itu, ketundukan kita kepada Yesus, ketundukan kita pada penggembalaan di gereja akan membuat kita kuat. Akan memberi kita kekuatan. Atau RSV atau NET menjelaskan kata terlantar ini adalah helpless. Tidak berdaya. Domba yang keluar tidak berdaya. Yang tidak berdaya adalah jiwanya. Ingin keluar dari serangan itu tapi tidak bisa. Ingin keluar dari kemarahan tidak bisa. Karena dia berjuang seorang diri. Itu sebabnya dibutuhkan persekutuan untuk saling menguatkan. Kalau saudara menemukan jiwa saudara sekarang helpless, tidak berdaya, datanglah kepada kami. Kami siap mendengarkan apa yang saudara keluhkan. Mungkin hanya bisa mendengar, tidak bisa menolong. Tapi kita punya penolong. Minggu lalu pencurahan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong lain. Saya tidak bisa menolong, tapi Roh Kudus bisa menolong saudara. Datanglah kepada Roh Kudus yang menggembalakan jiwamu, yang menghiburmu. Bergumul dengan Roh Kudus. Terjemahan yang lain dalam Alkitab terjemahan sederhana atau Alkitab Melayu menerjemahkan sangat membutuhkan pertolongan. Orang yang terlantar sangat membutuhkan pertolongan. Saudara, saya berbicara tentang lelah dan terlantar ini. Mereka yang tidak punya gembala. Saya berharap tidak terjadi bagi kita. Tapi kalau di antara kita ada yang merasa lelah, letih, lesu, tidak berdaya, merasa terlantar, jiwanya mengembara ke sana kemari, datanglah kepada Tuhan Yesus untuk dipulihkan. Kalau kita masih mencari pembenaran, kita tidak akan pernah dipulihkan. Dan kalau kita masih menyalahkan, kita tidak pernah dipulihkan. Datanglah kepada Yesus. Bawalah semua beban kita. Dan dia akan memulihkan kita. Buang pembenaran dalam diri kita. Buang kekhawatiran. Buang kemarahan. Buang kekecewaan. Buang ketakutan. Buang kebingungan. Datanglah kepada Yesus, gembala agung kita. Dan kalau kita menemukan diri kita helpless, tidak berdaya hari ini, saat ini, di masa COVID ini, saya sungguh-sungguh tidak berdaya. Datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus sudah membeli kita dengan darahnya. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawanya saja diberi bagi kita. Hidupnya saja diberi bagi kita. Apalagi apa yang kita butuhkan. Ini waktu yang baik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya berbicara tentang orang-orang, domba-domba yang di luar sana. Tapi kalau saudara merasa itu, Tuhan memulihkan saudara. Kami siap mendengar keluhan saudara, pergumulan saudara. Kami siap berdoa bersama Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara bergumul sendiri dan saudara sedih, saudara stres. Saya harus memikirkan saudara, mendoakan saudara. Ibu bangun pagi-pagi, Alan bangun pagi-pagi berdoa, mendoakan saudara. Saya sedih dengan keadaan saudara yang merasa lelah. Dan saya memikul kelelahan saudara, tapi saya tidak harus stres dengan
Apa yang dialami? Kadang-kadang Tuhan tolong Tuhan umatmu, tolong umatmu, gembalakan umatmu Tuhan. Saya coba memikirkan umat Tuhan sedang bergumul dalam pekerjaan. Ada yang ditipu di sana Tuhan, ada yang dibohongi di sana, ada yang dimaki, dimarah-marah di sana Tuhan, dan mereka stres Tuhan. Yesus pikirannya lebih dahsyat lagi dibanding pikiran saya. Beban Yesus memikirkan saudara-saudara sebagai pembela agung. Dia membela saudara. Buang semua stres, kemarahan, dan membuat kita letih di sini dan capek bergumul dengan keadaan kita. Dia gembala kita. Situasi yang begitu berat, ya. Sudah banyak yang dijual, sudah nggak ada tabungan, ya. Kulkas pun sudah dijual, motor pun sudah dijual, dan entah mau jual apa lagi. Ada orang-orang berkata, saya perlu jual diri kah Pak? Ya kalau bisa laku, masih laku sebenarnya, tapi ngapain jual diri? Ya, terlalu murah untuk menjual diri. Ada orang, Pak kalau saya jual diri saya kaya Kak? Enggak akan kaya. Kamu hancur, kamu mati. Jual diri. Orang yang sudah menjual dirinya sudah nggak bisa lagi dia tebus, karena sudah dijual. Sudah dijual berarti dia bukan lagi menjadi miliknya, milik kuasa gelap. Jangan jual jiwamu, jangan jual pikiranmu kepada stres, kepada orang lain. Orang lain memiliki, jangan. Ini milik Tuhan. Saya tidak perlu menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sorry, tidak. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Coba saudara, saya mengajak saudara begini. Ini terjadi bagi kalau kita saja mengalami yang punya gembala. Sekali lagi kalau saudara mengalami stres, boleh SWA kami, Pak, boleh datang ke rumah minum kopi sama-sama Pak. Saya sudah ngerti maksudnya. Itu bukan kopi, ya. Tapi kadang-kadang saya menolak karena saya sudah kebanyakan kopi. Nanti saya pulang gembung perut saya, ya. Bapak bisa bercakap-cakap dengan saya, bisa. Bapak boleh saya ke rumah, silahkan datang ke rumah. Pak ini jam 11 malam Pak, kayaknya Bapak sudah tidur, silahkan datang. Orang yang kerasukan setan aja dibawa ke sini jam 12 malam kok. Jam 1 kita tidur dibangunin loh jam 1 malam. Jam 3 loncat pagar, ada anak muda loncat pagar, lalu ketuk pintu jam 3. Saya bangun, berat sekali sebenarnya bangun. Kamu siapa? Dia bilang apa? Yesus akan datang Pak, Yesus akan datang Pak. Ini orang gila atau nabi? Jam 3 pagi saya tahu Yesus datang, tapi tidak malam ini. Saya masih mau tidur Bapak, saya masih mau tidur. Masuk dulu. Orang stres rupanya saudara-saudara. Itu berapa tahun yang lalu ya? Tidak bergembala. Loncat pagar. Dia tidak buka itu gerbang itu. Loncat dia, memang stres. Padahal dia bisa mendorong sebenarnya. Loncat kemudian datang mengetuk. Silakan datang saudara. Pak, apakah Bapak sibuk? Kadang-kadang begini, saya sering bohong. Bapak sehat, saya bohong. Saya sehat. Maksud saya supaya bisa ketemu dengan saudara. Kami kadang-kadang harus membuang kenyamanan. Karena saya menyadari, saudara membutuhkan pimpinan. Pak, kami ada doa Pak. Ya. Pak, ada pelayanan. Kadang-kadang harus membuang, itu tidak tahu itu bohong apa ya. Tapi kami harus berusaha sehat, bukan bohong untuk bohong kebaikan, bukan bohong kebaikan. Kami harus belajar untuk sehat. Pada waktu Pak sebenarnya sibuk, tapi itu lebih penting. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan orang lain? Ayat ke-37. Kata Yesus begini. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tadi domba, sekarang tuaian. Ini orang-orang menderita, siap untuk dituai. Siap untuk dipanen. Kalau tidak mereka akan busuk, mati, gak ada gunanya. Ini orang-orang yang lelah, orang-orang terlantar. Mungkin banyak orang di sekitar kita, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka hidupnya kacau. Mungkin orang yang kita jumpai sekarang sehat, tapi ternyata besok mereka mati karena bunuh diri.
dan kita ada di dekatnya, kita gagal menyampaikan berita baik bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa Yesus bisa memulihkan mereka, bahwa Yesus bisa menolong mereka, dan kita gagal menyampaikan itu. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saya tidak cukup, saudara. Pelayan-pelayan tidak cukup. Tidak cukup, saudara. Membutuhkan saudara-saudara juga. Jangan sampai orang yang kita jumpai sekarang ternyata kacau dan besok bunuh diri. Mungkin ada sahabat kita yang kita kenal, saudara yang kita kenal, dan kita tidak menjumpai mereka. Atau dia sebenarnya curhat kepada kita, tapi kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa mendoakan mereka, dan kita tidak bisa berkata bahwa ada jalan keluar. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menolongmu. Ayat 38. Ini permintaan Yesus kepada kita. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita harus berdoa, meningkatkan doa kita bukan hanya Tuhan berkati saya, tapi juga selamatkan orang lain. Oh, ternyata bukan cuma selamatkan orang lain. Kita mendaftarkan doa-doa kita, pergumulan kita. Yang kedua, kita mendaftarkan nama orang-orang supaya Tuhan tolong. Dan kata Yesus, saya berkeinginan menolong mereka. Hati saya lebih daripada hatimu. Hati saya sangat bergerak untuk menolong mereka. Tapi kata Yesus, aku ingin kamu menolong mereka. Atau begini, kalau kamu tidak sanggup menolongnya, berdoalah supaya Tuhan mengirimkan ada orang lain, ada pekerja lain untuk datang menolong orang yang kacau, khawatir, hancur, membutuhkan keselamatan, membutuhkan penggembalaan. Doakan minta pekerja untuk dikirim datang ke sana. Jadi doanya dua begini, saudara. Tuhan tolonglah dia. Coba kembali ke ayat 15. Ayat 15 kan bunyinya begini. Ya. Ada 15 atau iya masih sama. 35 kok 35 ya. 35 demikianlah Yesus berkeliling ya. Lalu 36 dia keliling, dia mengajar, dia menyembuhkan. Lalu 36 melihat orang banyak itu. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus. Mata ini diberi untuk melihat. Tuhan, saya melihat dia. Dan mereka kacau. Tolonglah. Berikanku mata seperti matamu. Ya, tadi hati ya. Yang dapat melihat. Mari kita minta kepada Tuhan untuk diberi mata melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Atau begini, Tuhan, tolong saya supaya bisa menjadi berkat bagi mereka. Tapi saya tidak mampu. Kirimkanlah orang lain untuk menolong. Memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan kepada orang itu. Amin, saudara. Saya menentang saudara-saudara untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Pekerja kabar baik di mana saudara tinggal. Di mana saudara bekerja. Mereka domba yang tak bergembala. Mungkinkah orang-orang yang kita jumpai, salah satu di antaranya Tuhan mau supaya kita gembalakan dia. Supaya kita keeper, kita jaga mereka, kita lindungi mereka, kita gembalakan, kita doakan mereka. Kita pimpin mereka dengan cara hidup kita, dengan perkataan kita. Bukan cuma anak-anak yang kita gembalakan, pasangan yang kita gembalakan, orang terdekat kita gembalakan, tapi orang-orang yang terhilang kita gembalakan. Tidak harus 40, 30, mungkin ada satu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini satu. Saya menantang saudara-saudara untuk itu. Satu orang untuk digembalakan. Minggu ini, bulan ini. Lihat orang itu, Tuhan, selamatkan dia. Tapi utus saya. Saya tidak tahu gimana caranya ngomong Tuhan. Tapi saya mau Tuhan.
Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Kalau saya tidak bisa Tuhan, kirim orang lain. Boleh sebut namanya. Kirim Saudara Sebastian yang sudah ditabiskan kemarin. Boleh ya. Kirim Bapak Alfian, kirim Bapak Arnold Tuhan, kirim Bapak Roni, kirim Bapak Pepet. Sudah, sebut nama mereka satu persatu. Kalau saya tidak mampu, kirim. Begitu? Siapa Arnold? Dikirim. Pak Daniel siap, Pak Daniel? Kirim Tuhan. Ya. Kirim ya. Siap, saudara-saudara? Siap. Siap. Jangan cuma ibu yang siap ya. Siap. Mereka tak bergembala, mereka lelah. Mereka terlantar, mereka butuhkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Merasa apa yang Tuhan rasa. Tolong kami Tuhan untuk melihat keadaan sekeliling kami. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Orang-orang hidupnya kacau, bingung, khawatir, ketakutan, terlantar, tak berdaya. Mereka perlu ditolong Tuhan. Kadangkala kami gagal melihat itu. Kadangkala kami tidak bisa melihat itu Tuhan. Ajar kami untuk melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ajar kami melihat orang-orang yang membutuhkan penggembalaan Tuhan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan. Sebagai gembala jemaat di sini, di Siloam ini. Tolonglah umatmu di Siloam ini Tuhan. Supaya menjadi gembala bagi domba-domba yang terlantar. Gembala bagi domba-domba yang lelah. Atau kalau ada di antara kami yang lelah dan membutuhkan Tuhan, yang terlantar, Tuhan tolonglah mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Kalau ada umatmu yang lelah, khawatir, bingung, kacau, dan mereka kehilangan pengharapan, mereka tidak berdaya, dan jiwa mereka mengembara, atau ada yang menolak penggembalaan, ada yang menolak pengajaran, ada yang hidup dalam kemarahan. Tolong mereka Tuhan, tarik mereka kembali untuk berbalik kepadamu dan datang kepadamu Tuhan. Menerima penggembalaan-Mu. Tuhan tolonglah. Jadikan kami sebagai umat misionaris. Umat misioner yang pergi memberitakan kabar-kabar kesukaan dari Tuhan. Untuk pergi menguatkan domba yang lelah. Untuk pergi merangkul domba yang terlantar. Dibawa datang ke kandang Tuhan. Berkatilah kami. Terima kasih Allah yang hidup. Pertemukan kami minggu ini dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau tolong melalui hidup kami dan kesaksian kami. Berkatilah hidup kami supaya menjadi kemuliaan bagimu dan menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Allah yang hidup.